Oke guys, kembali lagi di channel koleksi Airsoft Spring. Kali ini saya mau sedikit bahas unit Glock 17. Jadi kan kemarin saya upgrade ekstrim lah ya, menggunakan per 1,3, tebalnya yang panjang 7 cm kan gitu. Jadi ternyata unit Glock 17 ini guys, dia kendalanya di bagian ini, bagian slide apanya ini, piston. Jadi untuk di body ini dia kalau pakai per yang terlalu keras, dia pecah di bagian sini guys. Nah begitulah kira-kira ya. Oke sebentar, nah kelihatan. Jadi ini mau terangkat gitu dia, karena per terlalu keras kan gitu. Jadi karena saya sudah perkuat di bagian ini kemarin, di bagian penahan piston ini kan gitu, baru sama saya kasih palang seperti itu, besi, berhasil, memang nggak patah kan gitu. Nah jadi kendala sekarang ini dia di bagian ini guys, bodinya malah yang nggak kuat kan gitu. Nah jadi karena saya udah kena, saran saya buat teman-teman ya yang mau upgrade Glock 17 nya, nggak usah pakai per yang 1,3 deh ya, maupun panjang 7 cm ataupun lebih gitu kan, karena ini udah terlalu ekstrim untuk unit Glock 17. Jadi ini saya klarifikasi kembali buat teman-teman yang punya unit Glock 17. Saran saya pakai per ini aja, per 1,1 ya. Nah kayak gini nih, MP900 ini standar. Jadi per 1,1 yang panjangnya mungkin bisa lebih dari 7 ya, 8 atau 9 lah itu maksimalnya panjangnya. Tebalnya 1,1 aja. Jadi nggak usah pakai yang per 1,3. Nih saya udah kena kan gitu. Jadi buat temen-temen jangan sampai kena juga. Nah tapi kalau teman-teman yang udah terlanjur ya, yang udah terlanjur buat ekstrim, yang kena di bagian bodinya ini, nggak usah panik. Tinggal di retakinnya, dirapetin lagi, dilem kan gitu. Udah di bagian luar, terus di bagian dalamnya itu kelihatan. Nah saya sumpelin busa rokok ya, tapi tipis aja. Saya tekan ke dalam, terus saya timpa pakai lem ini. Ya, lem Dexton ini kuat. Saya jejelin tuh ke dalam, saya sumpelin. Nah, sama di bagian sebelah ini juga, sebelah kiri. Tuh di bagian dalamnya kelihatan. Nah, saya sumpelin busa rokok. Nah, begitulah kira-kira. Jadi setelah udah dilem kembali, nah di bagian luar ini supaya nggak terlalu kelihatan, dia diamplas sedikit boleh, terus ditimpa lagi pakai cat ya, dicat warna hitam doff lagi. Udah gitu aja. Jadi nggak usah panik kan gitu. Nggak usah terus harus, oh ini kirim ke tuner si Anu gitu kan, biar diperbaikin. Tapi cara memperbaikinya sama aja, dilem juga kan gitu, nggak ada cara lain. Nah jadi itu dilem seperti itu dari luar, dilem sambungan yang pecah tadi, terus di bagian dalam disumpelin busa rokok, dilem. Tapi ingat, setelah udah itu, setelah selesai pengeleman, di bagian bodi yang ini, yang bawahnya ini kan untuk pergerakan piston, jangan sampai terganggu ya. Jadi harus dimulusin lagi supaya nanti pistonnya nggak kesat. Sama di bagian ini juga. Nah itu aja. Jadi buat teman-teman yang belum pernah upgrade, kalau mau upgrade sebelum ini terjadi, buat aja ini nggak apa-apa, antisipasi, disumpelin busa rokok ke dalam ya. Misalnya gini nih, nah ini kan ada busanya dikoyakin tipis saja, terus dimasukin ke dalam, disumpelin gitu pakai obeng. Disumpelin ke dalam. Setelah udah ke dalam sumpel, baru ditetesin ini lem sedikit-sedikit ya, sedikit demi sedikit, sehingga dia memperkuat. Jadi kalau udah seperti itu dia bakalan kuat, nggak bakalan pecah lagi nih bodinya kalau mau full ekstrim kan gitu. Jadi ini saya sudah terjadi seperti ini, ya udah saya perbaikin, dan saya tetap menggunakan per yang 1,3 tadi yang panjang 7 cm, saya tetap pakai ini. Karena saya nggak punya per pengganti, saya tetap pakai per ini. Tapi dengan catatan bodinya saya perkuat lagi. Udah itu aja. Mudah-mudahan unit tetap bisa dipakai. Oke, jadi klarifikasinya sampai di sini dulu. Jadi buat teman-teman yang punya kendala unit graffiti seperti Glock 17 atau HK USP yang pecah di bagian bodinya, ya udah ikuti aja saran saya ini. Cara ngelemnya seperti itu. Oke teman-teman. Jadi ini untuk di bagian ininya, si chamber ini kan, apanya ini, inner barrel dalam itu, seal bawaannya itu memang kurang bagus ya. Jadi saya ini ganti sealnya di dalam itu
supaya dia lebih rapat lagi udaranya. Dan semoncongnya ini kan, nah, kita lebihin sedikit, terus kita perbesar di bagian ininya, batangnya saya timpa lem jadi supaya nanti padat masuk ke dalam. Udah itu aja. Nah, baru ini penjelasan untuk seal yang kemarin kan ini. Sebentar saya jeda. Ini ya, untuk penjelasan sealnya ini kan ini saya pakai yang bekas suntikan. Nah, kompresi kan padat. Ini dia suntikannya guys. Nah, supaya nanti nggak nanya lagi lah gitu kan. Nah, jadi dia di sini takaran sampai 12 mili, tapi di sini di bagian 10 mili ada lingkaran. Berarti ini jarum untuk suntikan yang 10 mili. Nah, ini karetnya saya ambil, saya buat kemari. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang hasilnya dia dimasukin nggak pas, kalau posisi aslinya kan dia agak sedikit kerucut gitu kan. Ya udah, ini dipres gitu loh, dipres rata kan. Nah, kalau dia sudah rata seperti ini, dia pas kemari guys. Nah, pas dia kan, nah, padat. Oke, udah itu aja. Sip. Terus sebentar, sama ini saya mau review tentang ini cetakan grip. Ini saya buat dari semen putih ya. Nah, ini semen putih untuk grip metal. Jadi ini kalau udah jadi grip seperti ini tinggal tuang aja metalnya kemari. Terserah mau bahan aluminium atau bahan timah ya. Kayak gini dia bentuknya, wujudnya dari semen putih. Dia seperti ini kan, dia hasil kasarnya lah kira-kira. Nah, itu dia. Keren kan? Ini masih kasarnya, bisa diperbaiki lagi. Kalau kurang bagus tinggal dipanas masak lagi, dituangin lagi ke sini kan. Nah, ke sini. Nah, begitu dia. Oke. Dan ini yang kemarin untuk si bagian piston. Nah, nanti kapan-kapan saya mau buat untuk silinder ya. Saya mau buat untuk silinder dessert atau silinder apalah, Glock. Nah, ini setelah ini saya mau tunjukin lagi powernya ya. Setelah udah saya perbaiki lagi ini, mau saya tunjukin lagi powernya. Nah, oke guys, ini unitnya sudah selesai. Jadi kita tes power ke sini lagi ya. Ini udah kita isi BB-nya, plastik. Dan itu dia hasilnya seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, tidak terlalu buruk lah ya guys. Masih kelihatan cantik. Dan ini tetap masih bisa dipakai dengan kertas tadi. Nah, ini jadi kita mau tes ketahanannya ya, dengan tes power ke sini. Tadi sebelumnya udah saya coba. Oke. Sebentar. Mundur. Nah. Itu. BB-nya juga ikut pecah ya guys. Kadang BB mau nggak keluar juga guys. Sorry. Ini tebel nih ya guys. Oke, habis kelihatannya. Ini sebentar. Nah, itu dia. Tuh, ini belingnya tebel guys, bukan main-main ya. Tebel nih. Tuh.
Nah, jadi untuk powernya masih stabil ya kan, dan unit juga masih awet, masih tahan. Itu buktinya tidak ada keretakan lagi. Oh, jadi ini berhasil lah kita memperbaikinya. Nah, jadi buat teman-teman yang unitnya udah kadung rusak ya, nggak usah panik gitu. Jadi nggak usah keluarin modal banyak-banyak juga, perbaikinya mudah gitu kan. Oke lah, salam dari saya, selamat sore, selamat beraktivitas ya, salam olahraga buat teman-teman. Thank you.